Ya pemirsa, dan sekarang saya akan langsung bertanya kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur, bisa dijelaskan untuk semakin yakin lagi nih kepada pemirsa TV One, kebijakan-kebijakan yang Pak Gubernur lakukan di Sumatera Barat yang Pancasilais itu seperti apa? Dan bagaimana Pak dengan wacana pembentukan Satpol PP Syariah di Padang? Jadi Mbak Caca, ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi begini, kita itu satu NKRI. Padang itu, Sumatera Barat itu bagian dari Indonesia. Segala suatu produk kebijakan yang kita buat tidak bisa lepas dari satu tatanan kebersatuan dengan pusat. Contoh kebijakan dalam bentuk perda. Perda itu dengan DPRD. DPRD semua partai ada di situ. Dan kemudian belum disahkan harus fasilitasi minta izin ke Mendagri. Kalau nggak cocok dengan aturan, nggak cocok Pancasila, itu pasti dibatalkan. Jadi tidak ada satupun kebijakan yang melanggar Pancasila karena mesti izin pusat. Pergub peraturan gubernur yang saya buat, itu juga difasilitasi ke Mendagri. Tidak bisa langsung dijalankan sebelum ada fasilitasi dari Mendagri. Perwako, Perupati juga harus dari gubernur dan semua satu kesatuan. Jadi saya juga malah jadi heran kalau misalnya ada yang meragukan, toh kita sudah bergaul sekian lama dan kemudian kita pun di pemerintah dua ada Forkompimda, ada BIN yang langsung ke pusat, ada Kapolda langsung ke pusat, dan REM juga dengan intelijen dan semuanya lengkap. Tidak ada satupun yang kemudian menjadi satu soalan yang sampai saat ini oleh pusat. Mendagri kemarin datang mengapresiasi kami dari berbagai hak penanganan COVID, penyerapan, pendapatan, lain-lain sebagainya, dan juga mengapresiasi semua hal. Besok minggu depan Menko Polkam Pak Mahfud juga datang. Semua juga melihat Sumatera Barat seperti apa. Dan tidak ada satupun ungkapan dari pusat, dari para pejabat yang menyaksikan dan melihat kebijakan yang kita keluarkan itu bertentangan dengan Pancasila. Jadi kalau misalnya pertanyaan Mbak Caca begitu, jawabannya ya semua produk kita Pancasilais. Oke. Dan tidak ada yang tidak Pancasilais. Justru kita ingin tahu, satu, sebutkan apa kebijakan kita yang tidak Pancasilais. Dan itu kalaupun ada, langsung ditegur oleh Mendagri. Langsung, karena kebijakan itu kita diawasi, apalagi namanya perda, apalagi namanya pergub, dan kebijakan-kebijakan lainnya pun kita selalu diawasi. Nah, kalau tadi kaitan dengan Perwako Satpol Syariah, saya terus terang baru dengar dan tidak tahu. Tapi kalaupun nanti kita lihat apa sebenarnya isinya. Karena jangan sampai pun dengan kata-kata syariah takut. Sekarang udah ada bank syariah. Betul. Sudah ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah yang ketuanya Bapak Presiden Pak Jokowi. Baik. Ketua hariannya Pak Maruf Amin. Itu syariah juga semuanya. Kok ditakuti kalau itu hanya karena istilah. Tapi saya yakinkan kalaupun kontennya melanggar pasti tidak bisa dijalankan. Saya pastikan. Baik. Tapi kalau kontennya bisa sesuai Pancasila, walaupun namanya syariah, loh kenapa tidak boleh? Kan nama syariah udah nama umum begitu. Baik, Pak Gubernur, terima kasih banyak. Ini penjelasannya cukup komplit sehingga tidak ada perdebatan. Pancasila di Sumatera Barat pastinya diamalkan. Terima kasih Pak Gubernur. Nah, tapi karena ini memang ternyata belum juga selesai, apalagi ini dilaporkan ke polisi mengenai perkembangan terbaru, langsung saja saya tanyakan kepada reporter kami, ada Hijul yang siap mengabarkan di sana. Hijul, silakan dengan laporannya. Ya, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Pada sekitar pukul jam 3 sore tadi, ini Persatuan Pemuda Masyarakat atau Mahasiswa Minang ini datang ke Bares Krim Polri untuk melaporkan Puan Maharani, Ketua DPP PDIP bidang politik, atas ucapannya yang mereka nilai merupakan tidak benar ataupun menyinggung perasaan dari masyarakat yang berada di Sumatera Barat, di mana pada kesempatan itu Puan mengatakan bahwa mengungkapkan harapannya nantinya bahwa Provinsi Sumatera Barat ini dapat mendukung Pancasila. Dan tadi kami sempat berbincang kepada pelapor di sini atas nama David yang merupakan salah satu perwakilan dari pelapor. Ini mengatakan bahwasanya polisi ini menolak laporan dari mereka karena memang ada unsur-unsur dari alat bukti yang kurang lengkap. Dan tadi saat ditanya oleh kami, mereka mengungkapkan bahwa nantinya unsur-unsur yang kurang tersebut akan dilengkapkan kembali dan akan kembali melaporkan Puan Maharani kepada Mahkamah atau MKD dari DPR pada
pekan depan. Dan mereka akan terus menuntut permintaan maaf dari Puan Maharani dan juga ingin menuntut untuk pencopotan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Kami kembalikan ke Caca. Terima kasih Ijul mengabarkan langsung dari Mabes Polri. Nah sekarang saya ke Bang Arteri, biar karena waktunya begitu singkat supaya kita tepat sasaran, karena ini sudah banyak berseliweran di media, benar tidak bahwa akar permasalahan ini karena memang di Sumatera Barat PDIP tidak diterima, begitu Bang Arteri ya? Tadi saya mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Effendi, tapi ingin saya sampaikan PDI Perjuangan politiknya afirmatif. PDI Perjuangan bagaimana berpolitik membangun peradaban. Sebagai informasi, ya, walaupun kita nggak menang pemilu di sini, suaranya kurang baik. Kemudian Pak Jokowi sering turun ngasih banyak program pun juga nggak bagus suaranya. Tapi yang perlu dicatat, berpolitik tidak dendam. Sampai saat ini kami semua, apalagi Sumatera Barat ini tidak ada kursi PDI Perjuangan, saya diwajibkan juga untuk turun minimal 3 bulan 1 kali ke sini. Jadi hampir sama juga kayak kita pemilik dapil. Untuk apa? Untuk menyerap aspirasi. Sehingga sentuhan PDI Perjuangan untuk Sumatera Barat tetap hadir. Walaupun PDI Perjuangan tidak memiliki anggota DPR di sini. Bagi kita yang seperti itu sudah clear. Politik tidak dibalas dengan dendam atau tidak melakukan politik sakit hati dan sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ingin sampaikan dari HIP, kalau dikatakan Pak Effendi menjadi BPIP, ini murni produk keberanian, produk cerdas, ya, produk kenegarawannya seorang Puan Maharani. Kami kebetulan saya di Balek, saya langsung dipanggil. Arteria Dahlan, ada apa masalah HIP? Untuk masalah Pancasila 1 Juni sudah selesai. Untuk kita. Tapi untuk yang lain, kamu harus pastikan dan jelaskan kepada publik bagaimana Pancasila 18 Agustus dihadirkan. Kita tidak mungkin memaksakan apa yang kita yakini kepada orang lain. Kalau gitu partainya satu aja. Itu bahasanya Mbak Puan. Bagaimana masalah Pancasila, masalah Undang-Undang Dasar, masalah NKRI, masalah kebinekaan, clear bagi dirinya Mbak Puan. Jadi yang itu pun juga nggak ada. Nah tapi saya juga lebih melihat bagaimana mungkin ya suasana kebatinan saat ini. Kemarin beberapa saat yang lalu memang kita punya masalah pada saat kerukunan beribadah. Ada masalah Natalan, waktu itu Pak Kapoldanya datang ke Dharmasraya, tapi sudah selesai lah. Kita tidak mau mengangkat ke sana. Nah mengenai LP Mbak, kita hormati. Saya juga apresiasi ya teman-teman menggunakan langkah hukum dan kanal hukum. Saya juga yakin betul bahwa Polri ini akan profesional. Silahkanlah ya mempergunakan kanal-kanal itu. Tapi saya akan katakan, saya ini orang Minang. Orang Minang itu, orang nggak ada yang mau jadi polisi di Minang, jaksa di Minang. Kenapa Mbak? Karena orang Minang itu tidak suka melakukan upaya hukum ke polisi. Dia lebih senang datang ke Nini Mama, ke datuanya, ke penghulu, kemana. Karena mereka yang lebih paham masalah. Jadi saya katakan ini juga bukan bagian daripada tapi kita hormati dan mudah-mudahan proses hukumnya bisa berjalan. Ya, saya rasa udah terlihat Dahlan, izinkan juga warga Minang dan masyarakat Sumatera Barat memiliki negosiasi dengan teks itu ya, sambil memahami apa yang disampaikan oleh Uda Arteria Dahlan, karena kita menerima itu sebagai klarifikasi, tapi tentu tidak bisa mendikte itu. Nah, terima kasih juga tadi, saya rasa menarik ya, mulai makin banyak diupayakan pendekatan kepada Tunku Tigo Sajarangan tadi sudah disebutkan ada penghulu atau Nini Mama, kemudian alim ulama, serta juga Cadiak Pandai atau para katakanlah akademisi dan cendekiawan, karena dan itu sudah mulai dilakukan oleh Arteria Dahlan dengan menceritakan pertemuan-pertemuan tadi malam. Tapi yang agak penting juga Caca dan para pemirsa, di Minangkabau itu justru setahu saya suara-suara yang mengkhawatirkan itu diudarakan secara egaliter lalu kemudian dibahas dengan Tunku Tigo Sajarangan tadi. Saya mau tutup dengan petata putih yang mengatakan gini, pendek saja, alang tukang tabuang kayu, alang cadia binaso adat, alang alim rusak agamo, alang sapaham kacau nagari. Jadi artinya, ayolah kita juga jangan langsung menuduh orang lain. Mari kita klarifikasi, kalau ada laporan polisi pada waktunya bisa dijawab atau diselesaikan dengan cara-cara Tunku Tigo Sajarangan tadi. Terima kasih. Pak Refrizal, menutup bagaimana kemudian? Ya, itu saya sampaikan kalau memang Mbak Puan keseleo, mohon maaflah kepada masyarakat Minang. Ketahuilah bahwa kerusuhan 98, orang Minang tidak satu pun yang dibakar etnis lain di Sumatera. Tokoh-tokoh etnis lain di Sumatera tidak dibakar.
itu adalah pengamalan Pancasila. Apalagi 10 terakhir ini saya kira memang di Sumatera Barat ini adalah seperti yang sampaikan tadi, falsafahnya itu ada bersindikan cara disindikan kita bawah, cara mengatur adanya memakai. Baik. Itu yang sangat penting. Baik. Yang harus yang harus kita pahami bersama. Baik, terima kasih Pak Refrizal. Kita lihat bagaimana ini bergulir. Terima kasih Bang Arteria, terima kasih Bang Ege. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini tidak kalah seru pemirsa. Menuai pro dan kontra mengenai pernyataan dari Menteri Agama bahwa ternyata radikalisme masuk dari anak-anak muda yang good looking, punya pengetahuan agama, bisa berbahasa Arab. Malam hari ini saya pertemukan Ustadz muda good looking, bisa berbahasa Arab, punya pengetahuan agama yang cukup pastinya dengan pihak dari Kementerian Agama. Seperti apa? Sesaat lagi.